eh, riset dan lain-lain. Nah ini beruntung angkatan kalian yang sekarang dengan saya itu beda jauh sekali. Sekarang kalian buka handphone, langsung searching, itu bisa dapat semua. Zamannya saya, kalau mau tahu tren, beli buku dari Perancis, means itu kira-kira 3 bulan bukunya baru datang. Itu di eman-eman. Sudah itu sampai ke sini trennya udah lewat. Gitu. Tapi kalian dengan membuka itu sudah bisa jadi perkembangan sekarang itu bagus sekali. Ayo manfaatkan internet, manfaatkan teknologi sekarang jadi tambah bagus gitu. Sama. Berarti kita harus mengembangkan dan riset. Kadang-kadang kalau posisi saya sama cara berpikir saya, kalau teman-teman seumur, saya sudah 54, saya sudah 54, bekerja di fashion sudah almost 30-an gitu. Jadi daya pikir menurun, daya ingat menurun, adaptasi terhadap teknologi itu jauh sekali. Nah, berarti teman-teman seangkatan saya yang menyerah itu biasanya ya sudahlah, es umur, menengok gitu. Ya toh? Nah, kalau saya beda. Kita bisa membuat produk kita jadi tetap stabil. Saya menggandeng anak-anak muda yang saya tidak mampu melakukan lagi. Ya, misalnya kalau fungsi HP buat saya itu cuma buat telepon, ngetik-ngetik sesuatu. Tapi anak-anak sekarang itu bisa pakai semua aplikasi yang bisa mendesain dalam waktu cuma beberapa detik. Ini, ambil template, ambil apa, itu bisa jadi semua. Saya nggak mampu lagi. Ini nggak bisa diupdate lagi. Kalau komputer itu masih bisa diupdate, saya berulang-ulang melakukan drop lagi. Maksudnya gini, mencoba untuk mendesain di handphone, karena memang anak sekarang itu dengan pintar. Salut sekali itu dengan handphone, kemudian mereka menggambar, memindahkan motif kain, kemudian tahu posisi apa. Terus ini real banget. Kalau mendesain kayak gini, saya akan menggambar satu-satu, gambar bunga satu-satu, itu 10 menit baru satu bunga. Ini enggak, foto kainnya jebret, dibikin hitam putih, kemudian masukkan kayak gitu, besarin, kecilin, tumpuk beberapa, oh gini jadinya, looknya udah dapet. Itu saya nggak mampu. Tapi saya nggak menyerah. Saya gandeng anak muda, kemudian dia mengerjakan hal yang tidak bisa saya lakukan. Nah, jadi pemikiran itu penting banget. Dimana kalau kita menyerah, kita berpikir menyerah, itu akan menyerah. Selesailah riset itu, gitu loh. Tapi kalau kita tidak menyerah, kita bisa melakukan itu. Apalagi kalian di zaman sekarang itu bisa melakukan banyak hal jauh lebih bagus. Misalnya kalau dulu draping, ya sama ini risetnya saya, itu draping itu digantung kain kemudian dirapi-rapikan, itu banyak makan kain. Sekarang kan draping itu sudah bisa 3D, sudah bisa lewat aplikasi. Oh jadi begini, ini bagi, oh ini bisa tahu nih kayaknya berapa putarannya, ini bisa gitu loh. Teknologi itu jauh lebih bagus. Saya tidak bisa melakukan itu gitu loh. Tapi saya melakukannya secara manual. Ya sama, berarti mood board dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara manual. Tapi bisa juga dilakukan secara digital dan lebih mudah. Berarti kan riset itu penting banget di sini. Kita menentukan produk-produk yang kita lakukan. Kadang-kadang
gimana sih caranya menentukan, akhirnya kita menemukan DNA. Identitas diri kita itu kadang-kadang susah untuk kita dapatkan kalau kita tuh nggak ngerti kita ini maunya apa. Jadi mau kita apa dulu? Kalau paling mudah risetnya tuh gini, ambil barang di Pinterest, kemudian kita telaah barangnya. Kalau desainer-desainer lama itu beli bajunya, misalnya aku beli bajunya siapa, dibeli, kemudian dibongkar bajunya, dapat polanya, kok begini polanya, caranya gimana supaya dapat pola ini gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi misalnya melihat barang dari Pinterest, kemudian memodifikasi itu, kemudian membuat barang itu menjadi baru, membuat itu menjadi identitas kita. Nah, itu pentingnya riset, pentingnya coba-coba untuk menampilkan sesuatu hal yang baru. Oke, sampai di situ kira-kira ada yang tanya? Ya. Jadi awalnya Bapak jadi desainer itu gimana, awalnya tawarin desain ke teman atau gimana? Oke. Ini cerita, berarti kita cerita lagi ya, agak panjangan. Orang tua kalau kamu disuruh ngajak cerita itu lebih panjang daripada kamu baca novel. Jadi jangan coba-coba memancing saya untuk cerita. Saya akan bercerita, gitu ya kan. Jadi awalnya sebenarnya saya dancer. Saya penari dulu di Guru Soekarno tahun 88. Kalian mungkin saya temannya orang tua kalian kan. Tahun 88 saya sebagai penari. Kemudian di sela-sela jam menari itu ada waktu di mana kita biasanya sering show itu bareng desainer. Kemudian saya ngobrol banyak dengan mereka. Saya baru tahu ternyata saya itu kalau menggambar lumayan bagus. Bagus dalam artian bukan indah banget seperti pelukis gitu, enggak, tapi gambarnya dimengerti. Nah, itu juga penting banget buat teman-teman. Gambar itu dimengerti yang paling penting. Ya. Jadi bukan gambarnya layernya begini gitu, kemudian tampilannya begini, bukan itu. Kalau kalian sebagai desainer, tapi kalian sebagai desainer itu membuat dimengerti, dimana kalau memindahkan apa istilahnya, desain ke technical drawing itu mudah mengerti. Jadi jangan sampai kalau dalam perusahaan kan banyak bidang ya. Kalau kita mengerjakan sendiri lebih mudah, tapi kalau di garment kan nggak bisa. Desain sendiri, technical drawing sendiri, bikin pola sendiri, kemudian yang jahit sendiri. Ketika desain kalian bagus, tapi tidak dimengerti sama orang yang bikin technical drawing, percuma. Jadi itu prosesnya ke situ. Kemudian dari technical drawing itu ke pola, potong dan jahit. Itu harus satu kesatuan. Itu belajar banyak mengerti bahwa tahapan-tahapan ini sama loh pentingnya gitu. Jadi jangan dilewatkan. Kadang-kadang kalau desain seniman kayak saya itu loncat jauh, bikin baju dulu, baru balik dulu ke depan. Kalau ditanya ada wawancara dan ide apa, boleh tanya, oh ya apa ya idenya, oh ini idenya, tapi begini udah jadi. Jadi bukan mood board dulu, bukan technical drawing dulu. Jadi itu dikerjakan, itu biasa kalau bisa angkatan tua kayak saya. Itu biasanya baju dulu jadi, ditanya konsepnya apa, baru balik ke awal gitu. Nggak apa-apa juga sebenarnya, itu proses. Tapi kalian orang-orang yang mengerti tentang gimana how to make baju itu kalian harus melakukan itu dari awal sampai selesai dengan runtutan yang tepat gitu. Sehingga gini, kenapa juga butuh mood board, balik ke DNA dan lain sebagainya.
bahwa runtutan itu kalau kalian melenceng, misalnya bikin satu koleksi A, ya, bikin satu koleksi A, kemudian ini melenceng, itu ada tempat baliknya. Ya, mood board ini tadi dari awal patokannya lari kemana, terus balik lagi ke sini. Kemudian balik lagi pertanyaan tadi. Yang awalnya menjadi desainer. Nah, akhirnya saya setelah menari, kemudian ketemu desainer, saya belajar. Paling enak sebenarnya kenapa saya jadi desainer itu jujur uang. Itu kenapa saya bertahan di sini, karena apa? Karena uang. Itu harus saya ngomong dengan jujur. Banyak teman-teman saya yang tidak orientasinya tidak uang, akhirnya membuat menjadi desainer itu sebagai senang-senang saja. Ketika orang tuanya, ketika sponsorshipnya kuat, langsung gitu tampil, dibantuin banyak orang, itu jadi sesuatu. Si ini jadi desainer, wartawan apa gitu. Besok-besoknya orang tuanya bilang, ini kayaknya proyek ngabisin duit, sudah deh berhenti, hilang, nggak jadi desainer lagi. Iya, sponsornya sudah deh, kamu tidur aja di rumah dikasih duit aja, daripada kamu ngabisin duit buat berjuta-juta beli kain kemudian buat tepuk tangan aja, nggak usah deh gitu. Nah itu, ya akhirnya saya mencoba untuk masuk itu karena uang. Awal sekali, kalau bisa dibilang saya ini otodidak. Belajarnya seperti ini, saya belajar. Jadi dari pertanyaan kamu, aku belajar begini loh caranya. Dari pertanyaan yang lain, saya belajar. Itu banyak banget pertanyaan sosial seperti ini, atau pertanyaan teknik. Gimana potongan baju, gimana cuttingnya dan sebagainya, itu saya mengulik ulang. Itu kenapa saya belajarnya dari situ. Jangan lakukan seperti yang saya lakukan 30 tahun itu baru bisa ngerti. Kalau kalian waktunya kan cuma 3,5 tahun, mahasiswa itu sudah dikasih semua ilmu bersama kampus, tinggal terserah kalian bisa. Jadi bedanya 10 kali lipat saya belajarnya di luar jauh, menemukan 3,5 tahun yang kalian pelajari di sini dengan bagus gitu. Jadi beruntung kalian, orang tua saya tidak support. Jadi bukan tidak support sebagai desainer, tapi ya udah, hidup lo. Jadi saya menemukan sendiri setelah awalnya mudahnya itu begini. Simpelnya itu ketika dari Jakarta sudah capek nari, karena nari itu all about fisik. Jadi kalau kita menari misalnya 2 jam pertunjukan, tampil 7 kali, setengah, jadi tampil keluar satu lagu gitu, tapi saya outnya itu di tengah lagu. Lagu kedua di tengah saya harus keluar lagi, sudah ganti baju, sudah ganti perform, keluar lagi, paling beberapa gerakan, masuk lagi, ganti lagi. Jadi satu pertunjukan itu mungkin 7 kali saya ganti baju. Jadi bajunya itu udah ready, kadang numpuk 3, kadang numpuk 4 gitu bajunya. Tapi memikirkan itu akhirnya tuh kok capek banget ya gitu jadi penari. Nah kemudian ada teman-teman di sana, kemudian belajar di Jakarta, tapi saya akhirnya pindah ke Surabaya, belajar khusus pola. Karena mendesain saya sudah mengerti, jadi saya akhirnya khususnya pola. Khusus pola zaman dulu sama sekarang itu jauh banget. Zaman dulu gurunya duduk di sini, muridnya di sini semua. Kita cuma dikasih lembaran kayak gini. Contoh kan, duduk contoh 1. Besok datang lagi lembaran kedua. Besok datang lagi lembaran ketiga. Akhirnya saya bilang gini, Bu, bisa nggak saya copyin 30 lembar itu, saya sudah masuk lagi. Karena semua belajar di situ. Akhirnya saya tetap belajar sambil bekerja sebagai desainer karena menggambar, tapi saya belajar pola. Saya dekat banget sama ibu. Ibu itu sekarang ada di luar, dia
jadi ibu rumah tangga biasa, tapi dia mengajari banyak hal. Ibu Esther itu mengajari saya banyak hal tentang pola. Gitu. Nah setelah belajar itu kemudian ya saya mencoba untuk bikin baju. Saya bekerja sebagai desainer baju wanita, tapi saya tidak bersaing dengan tempat saya bekerja. Saya mendesain dan membuat baju pria. Beli kain 15.000, dijual 75.000. Jualnya ke siapa? Jualnya ke teman-teman. Oh, teman-teman ada penyanyi di klub, di kafe-kafe gitu. Akhirnya juallah ke sana. Itu terus saya ulang-ulang, menjahit sendiri. Jadi menjahit sendiri 15.000 jadinya 75, itu tahun sekitar tahun 1993. Kenapa enggak saya masukkan di sini? Karena itu bukan proses saya memulai. Saya memulainya 96. Jadi hal kayak gitu yang membuat saya jadi desainer. Kenapa? Uang. Jadi ketika saya menawarkan dan baju itu laku, oh bisa ya ternyata. Saya bekerja bisa, kemudian dia mengerjakan ini sendiri bisa kan. Kalau kita bekerja cuma sampai sore, malamnya saya menjahit untuk orang lain, bisa dapat 50.000. Kalau cowok gampang banget baju sehari jadi sehari jadi gitu. Itu cepat gitu loh. Dan untungnya sekitar dihitung-hitung sekitar 50.000-an sebulan, bisa cepet banget gitu. Kalau pengen banyak duitnya lagi ya lembur-lembur sampai subuh-subuh lah gitu ya. Jadi gitu loh. 4 jam jadi baju-bajunya begini aja. Lurus-lurus kancing, sudah nggak ada apa-apanya. Wes jual. Ya itu asal-muasalnya. Panjang kan? Makanya jangan nanya-nanya gitu. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi mau ditanyakan? Oke? Ya. Ya. Bentar, pelan-pelan, namanya siapa? Ainur. Kalau dalam suatu bisnis kan pasti ada rintangannya, termasuk kegagalan. Kalau misalnya nih, ketika kami memasuki suatu bisnis, terus melakukan pengembangan produk, promosi dan lain-lain sudah sesuai tren, ada DM-nya, tapi mengalami kegagalan, apakah kami perlu waktu yang tepat untuk melakukan pengembangan produk itu kapan? Terus seperti apa? Apakah mengubah segmentasi pasar, bahkan mengubah trennya? Kalau saya melakukan, biasanya risetnya itu pasar dulu. Jadi saya nggak terlalu memikirkan desain dan lainnya sebagainya itu terlalu detail. Saya memikirkan pasar dulu. Jadi misalnya, kelompok ini mau beli baju yang seperti ini, itu dulu. Ya, jadi bedakan kalau kita bikin produk, kita membangun perusahaan bikin produk, melempar ke pasaran, kita nggak tahu pasar kita. Itu akan kesulitan banget dan banyak banget sekali gagal. Karena apa? Pesaingnya banyak sekali. Nggak usah susah-susah kamu buka online, itu baju sabrek-abrek mau jadi seperti apa, kamu bisa pilih banyak. Dengan kamu membuat perusahaan dan membuat produk itu, kemudian kamu melempar ke pasaran, kemungkinan berapa persen? Apa yang saya omongkan ini semua teori. Itu akan susah dilakukan. Tapi kalau kalian sudah punya pasar, misalnya orang tua